warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Nah, hari ini kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Pada materi tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi, kita mempelajari yaitu tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang informasi penting dalam teks deskripsi. Sedangkan pada hari ini kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Contoh yaitu kain songket Palembang yang tersohor. Ini adalah bagian yang menjelaskan definisi. Sekarang Ibu bacakan contohnya. Tenun songket Palembang adalah kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanita lah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, ini tadi kita sudah mendeskripsikan tenun songket. Berarti kita sudah mencoba mendeskripsikan sebuah objek. Objeknya adalah tenun songket Palembang. Ini bagian daripada identifikasi. Yang kedua strukturnya yaitu deskripsi. Yang dimaksud dengan deskripsi adalah bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Contohnya adalah, Ibu bacakan lagi. Tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutera asli. Sebelumnya benang sutera diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Kemudian kain ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunnya pun indah dan etnik. Kain songket Palembang itu mempunyai ciri khas dan motifnya jika dibandingkan kain tradisional lain. Kemudian motifnya terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan kain songket Palembang bisa menghasilkan waktu selama 3 bulan. Nah, ini adalah contoh menjelaskan tentang deskripsi. Kemudian bagian identifikasi itu ada 3. Yang pertama adalah menggambarkan objek yang dideskripsikan. Tadi sudah kita mendeskripsikan tentang kain songket Palembang yang tersohor. Kemudian menarik dan mampu mengajak pembaca agar tertarik. Dan penggunaan kata sifat. Ini adalah bagian identifikasi dalam teks deskripsi. Kemudian bagian deskripsi menjelaskan tentang aspek 1. Penggambaran tentang kondisi objek yang dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Kemudian penggunaan kata sifat. Nah, ini bagian dari deskripsi menjelaskan tentang 2 aspek ini. Pun kebahasaan dalam teks deskripsi itu terdiri dari 1. Kalimat berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Nah, kalimat penjelas. Apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas di sini? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Ciri-cirinya adalah berupa pendukung suatu kalimat utama yang menjanjikan deskripsi. Yang kedua, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga,
kalimat-kalimat penjelas membutuhkan konjungsi ataupun kata penghubung. Nah, itu adalah kebahasaan yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi kalimat penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan gerak. Nah, contoh misalnya panas, dingin. Nah, itu berhubungan dengan panca indera manusia, yaitu peraba. Manis, pahit, asam. Ya, betul. Perasa. Apalagi wangi, harum, amis. Ayo, panca indera apa? Bagus, penciuman. Kemudian penglihatan, jauh, dekat. Nah, ini adalah kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata dengan emosi kuat dalam teks. Nah, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi, maksudnya adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Jadi, teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya, kata takjub misalnya. Nah, kata takjub itu merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek, baik orang, benda, pemandangan, maupun peristiwa yang dialami oleh orang tersebut. Nah, ini adalah kata-kata emosi kuat dalam teks. Kemudian menggunakan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, di akhir, di tengah, atau di awal dan di akhir. Sebuah kata yang berada di awal disebut dengan apik atau awalan. Ada awalan me, awalan di, dan sebagainya. Kemudian sisipan atau impik. Sisipan r, l, m, dan in. Dan akhiran kan, an, i, man, wan, dan wati. Kemudian gabungan kata atau kompik itu adalah pean, kean, dikan, dan sebagainya. Nah, ini adalah penggunaan kata berimbuhan. Kemudian kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan kata sinonim. Sinonim adalah persamaan makna. Contohnya kata melihat sama dengan menyaksikan, elok sama dengan indah, wanita sama dengan perempuan, laki-laki sama dengan pria. Nah, ini adalah kata bersinonim. Sedangkan kata antonim adalah lawan makna. Kemudian kebahasan dalam teks deskripsi yang selanjutnya yaitu menggunakan kata depan dan huruf kapital. Apa yang dimaksud dengan kata depan, anak-anak? Kata depan itu sama dengan preposisi. Artinya kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi. Contoh misalnya pergi ke pasar. Jadi preposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Nah, ini penggunaan kata depan. Kemudian ditinjau dari segi bentuknya, preposisi itu ada dua macam. Yang pertama ada preposisi tunggal dan ada preposisi majemuk. Sedangkan dalam teks deskripsi kita sering menggunakan preposisi tunggal, yaitu kata di, ke, dari, dan pada. Ya, sekali lagi, yaitu preposisi di, ke, dari, dan pada. Kemudian menggunakan huruf kapital. Jadi dalam kebahasan teks deskripsi kita menggunakan huruf kapital. Yaitu huruf kapital dalam teks deskripsi digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur nama orang termasuk nama julukan. Misalnya namanya Fathahilah. Nah, jadi kata Fathahilah, huruf awal dari Fathahilah itu adalah huruf kapital.
Kemudian nama Indayati misalnya. Nah, huruf awal kata Indayati, I-nya itu adalah huruf kapital. Terus penggunaan huruf kapital berikutnya yaitu huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misal, bangsa Indonesia. Kata awal Indonesia itu menggunakan huruf kapital. Kemudian bangsa Dayak, kata Dayak, huruf awal Dayaknya, D-nya itu huruf kapital atau huruf besar. Kemudian suku bangsa Melayu, Arab, Eropa, nah itu awalnya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya bulan Agustus, bulan Juli misalnya. Kata awal huruf Julinya, J-nya adalah huruf kapital atau huruf besar. Kemudian berhubungan dengan hari, misalnya hari Jumat. Kata Jumat, awal dari kata Jumat, huruf Jumatnya itu J-nya adalah huruf besar. Terus selanjutnya mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, huruf pertama nama geografi, misalnya pantai Posi-Posi. Nah, huruf pertama nama geografi, kata pantainya huruf awalnya huruf kapital, Posi-Posi juga huruf kapital. Nah, kemudian Jawa Barat, kata Jawa itu huruf kapital juga atau huruf besar, baratnya juga huruf awalnya huruf besar. Ini yang huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai huruf awalnya, huruf besarnya. Nah, demikian mengenai kebahasaan dalam teks deskripsi, anak-anak, bahwa kebahasaan dalam teks deskripsi ini terdiri dari pertama adalah kalimat berisi penjelasan, yang kedua menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, kemudian menggunakan pilihan kata depan, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi, penggunaan kata berimbuhan, kata bersinonim, penggunaan kata depan, dan huruf kapital. Nah, ini anak-anak, kalian baca dengan cermat teks dengan judul SMP Negeri 103 Jakarta sebagai sekolah hijau. Nah, ini kalian baca ya anak-anak. Nah, ini kemudian ada soal kita, ada 2 soal. Yang soal pertama, kalian menyebutkan aspek apa saja yang menjelaskan bagian deskripsi. Nah, di atas tadi bahwa struktur deskripsi itu ada 2. Ada pertama identifikasi, kemudian deskripsi. Nah, jadi aspek bagian dalam deskripsi itu yang kalian sebutkan. Kemudian menentukan struktur pada teks SMP Negeri 103 Jakarta tadi. Nah, ini kalian menyebutkan strukturnya, hanya menyebutkan saja anak-anak yang termasuk identifikasinya yang bagian yang mana, kemudian yang termasuk deskripsinya bagian mana dari teks SMP Negeri 103 Jakarta sebagai sekolah hijau. Nah, Ibu harapkan selamat bekerja, semoga kalian sukses. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.